Raihan dan Emir merayakan malam Valentine mereka dengan menari di atas salju sambil bercerita tentang bintang kecil yang jatuh cinta pada bintang besar. Sementara itu Nyonya Kafidan tidak suka melihat Gulsum ikut dalam kebahagiaan mereka. Gulsum pun menegaskan bahwa dia sedang bersandiwara sesuai apa yang diperintahkan oleh Kafidan. Kemudian Gulsum mengganggu kebersamaan Raihan dan Emir dengan alasan pembicaraan penting. Gulsum pun mulai berakting menyesali pencurian sambil memberitahu soal temannya yang meminta bantuan karena sakit parah. Kemudian Raihan menceritakan penyesalan adiknya sedangkan Emir berjanji untuk membantu masalah Gulsum bersama temannya. Keesokan harinya Emir membantu Raihan menyelesaikan tugas kuliah tentang model kursus infrastruktur perkotaan. Namun Emir hanya mengacau dan meminta Raihan untuk beristirahat. Raihan pun menolak karena dia harus menyelesaikan tugas kuliahnya. Kemudian Emir membantu Raihan mendapatkan inspirasi untuk tugas kuliahnya dengan cara menutup mata. Raihan pun sangat berterima kasih pada suaminya sedangkan Nyonya Kafidan memiliki rencana untuk mengirim Raihan ke penjara agar terpisah dari putranya. Namun Gulsum tidak setuju dengan rencana Kafidan karena ia sudah banyak mengambil resiko. Kemudian Kafidan pun mengiming-imingi uang yang akan merubah hidup Gulsum seperti seorang ratu sehingga Gulsum setuju. Sementara itu Raihan diterpa dilema karena tugas yang dia buat tidak sebagus teman-temannya. Kemudian Banu terpukau melihat tugas Raihan yang sangat cantik sampai Raihan menyadari bahwa Emir telah membantunya saat ia tertidur. Namun Raihan memutuskan untuk tidak menunjukkan tugas itu kepada dosen karena dia tidak ingin membodohi semua orang. Setibanya di rumah Raihan menegur Emir karena apa yang dia lakukan membuatnya tidak dapat mengirimkan tugas itu. Kemudian Emir meminta maaf sedangkan Raihan meminta suaminya untuk tidak melakukan hal itu lagi. Narin berniat menceritakan cinta masa lalunya bersama Erhan kepada Kemal. Namun Kemal menolak karena berpikir bahwa cerita yang akan dikatakan oleh istrinya akan membuat mereka bertengkar. Kemudian seorang pria mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga Narin segera melakukan pertolongan pertama dan berhasil menyelamatkan nyawa pria itu. Sementara itu Kemal sangat takjub dengan apa yang dilakukan oleh istrinya. Kemudian teman Kemal datang sambil memuji Narin karena melakukan pekerjaan yang profesional dalam waktu singkat. Keesokan harinya Kemal mengajak Narin untuk bertemu setelah ia bekerja. Narin pun bingung karena ia tidak memiliki gaun yang indah sehingga Oya dan Serie membantu memilihkan pakaian yang cocok untuknya. Setibanya di kafe Kemal malah mengajak Narin ke rumah sakit sehingga membuat Narin kecewa karena ia berharap mereka akan berkencan. Kemudian Kemal memberikan hadiah istimewa sebuah kantor agar Narin melanjutkan karirnya sebagai dokter. Narin pun membagikan kebahagiaan itu kepada Oya dan Serie sehingga mereka terkejut mendengar profesi Narin. Namun di tengah malam Narin mendapat panggilan mendesak dari rumah sakit karena pasien yang mengalami sakit parah. Kemudian Narin menginap di rumah sakit sedangkan Kemal menunggu istrinya hingga pagi. Sementara itu Serie menyiapkan diner romantis untuk Kemal dan Narin. Namun Narin tertidur di sofa setelah makan sehingga Kemal mencium kening istrinya untuk yang pertama kalinya. Gulsum mulai menjalankan rencana jahat Kafidan dengan membawa Raihan ke toko perhiasan. Namun di tengah jalan Raihan menyadari kegugupan dan wajah pucat adiknya. Kemudian Gulsum mengalami kejang sehingga Raihan ingin membawanya ke rumah sakit. Namun Gulsum menolak dan mereka pun memutuskan untuk pulang. Kemudian Kafidan memarahi Gulsum karena telah menghancurkan rencananya lalu menyuruh Gulsum untuk kembali ke toko perhiasan. Sementara itu Raihan muncul sehingga Kafidan memberi alasan bahwa dia mengkhawatirkan kesehatan adiknya. Keesokan harinya Raihan membawa Gulsum ke rumah sakit Narin. Kemudian Narin memberitahu Raihan bahwa Gulsum memiliki penyakit epilepsi sehingga dia tidak boleh kelelahan, kelaparan dan stres. Sementara itu Gulsum mulai tersentuh oleh kasih sayang Raihan sehingga dia mulai tidak nyaman dengan rencana yang diperintahkan oleh Kafidan.
Namun tekanan demi tekanan dari Kavidan membuat Gulsum terpaksa melanjutkan rencana jahatnya. Kemudian saat Raihan dan Gulsum sedang memilih kalung, seorang pemilik toko mengeluh telah kehilangan cincin. Polisi pun mulai menggeledah barang-barang mereka lalu menemukan cincin itu di dalam tas Gulsum. Kemudian Gulsum bersumpah bahwa dia tidak mencuri cincin itu, sedangkan Raihan mengingat bahwa dia telah meletakkan cincinnya di atas etalase. Kemudian Emir datang ke kantor polisi menemui Raihan dan Gulsum. Raihan pun menceritakan kejadian yang sebenarnya sambil meyakinkan Emir bahwa adiknya tidak bersalah. Sementara itu Nyonya Kavidan marah pada Talas karena rencana mereka salah sasaran sehingga Gulsum dituduh melakukan pencurian. Kemudian Talas memberikan uang kepada komplotannya lalu menyuruhnya untuk pergi jauh dari kota Istanbul. Sementara itu Emir berjuang menyelamatkan Raihan dan Gulsum dari penjara. Namun pengacara memberitahu Emir bahwa Gulsum memiliki catatan kriminal sehingga dia akan dihukum lebih lama kecuali pemilik toko mencabut gugatannya. Kemudian Emir pergi ke pemilik toko untuk meyakinkan tentang kesalahpahaman di antara mereka. Namun pemilik toko bersikeras tidak akan mencabut gugatan sambil menghina Raihan dan Gulsum sehingga membuat Emir sangat marah. Kemudian polisi membebaskan Raihan namun tidak dengan Gulsum. Gulsum pun mulai menangis sambil memohon agar Raihan tidak meninggalkannya sendirian. Sementara itu Raihan tidak bisa pergi dari kantor polisi sehingga dia memutuskan mengubah kesaksian dan mengakui bahwa dia mencuri cincin itu. Emir pun sangat kesal dengan tindakan ceroboh yang dilakukan oleh istrinya. Namun Raihan menegaskan bahwa dia harus melindungi Gulsum karena dia sedang sakit yang akan dapat menyebabkan kritis mendadak. Sementara itu Gulsum menyesal karena ikut masuk ke dalam rencana jahat Kavidan yang menyebabkan Raihan dipenjara. Namun Nyonya Kavidan tidak peduli karena Gulsum hanya bekerja untuknya dan akan segera meninggalkan rumah setelah mendapatkan uang. Keesokan harinya Emir mencari bukti dan saksi sebelum sidang pengadilan. Namun percuma saja karena Raihan telah mengubah kesaksiannya. Sementara itu bukti-bukti dari kasus Raihan sangat kuat sehingga hakim memutuskan untuk menunda persidangan sampai pengacara dan jaksa menemukan karyawan perhiasan yang melarikan diri.